Oke, Za, bagaimana hukumnya sholat dengan pakaian dalam tanpa kita sadari terkena najis? Bagaimana kalau nggak disadari nggak ada masalah? Kan keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, dan satu di antara keduanya itu ada, dan salah satu di antara keduanya itu adalah membatalkan. Jadi kalau teman-teman keputihan, sebelum teman-teman wudhu itu dianjurkan banget untuk istinja, cebok dulu. Setelah cebok teman-teman baru sholat. Nah waktu sholat jangan difikirkan lagi keluar atau tidaknya ya. Siap Mbak Hani Bani, Mbak Mama Harista, ya masih ada hutang boleh nggak umroh? Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya lebih baik boleh umroh dulu. Kalau hutangnya riba lebih bagus ngebom dulu ya teman-teman ya, karena menghindarkan kemaksiatan jauh lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan ya. Oke, jadi tinggalkan dulu kemaksiatan lebih baik dibanding teman-teman memperbanyak kebaikan. Oke, Mbak Erna, Mbak Zartini, Assalamualaikum Mbak Andini. Ya, Ustazah, kalau lagi sakit bisakah dilaksanakan di rumah? Apanya? Ustazah, kalau lagi sakit bisakah dilaksanakan di rumah? Apanya? Iya, Mbak Raisya, Assalamualaikum ya. Mbak Umi Kembar, Assalamualaikum. Mbak Cucu, Mbak Caci, Mbak Titi, ya, Mbak puasa sebelum Idul Kurban Zah. Iya, ada namanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Ya, jadi tanggal 8 Juni sampai 14 Juni teman-teman dianjurkan puasa Zulhijjah. Tanggal 15 Juni dianjurkan puasa Tarwiyah. 16 Juni dianjurkan puasa Arafah ya. Oke, Mbak Toko Mahla, Mbak Mirna, boleh tidak maghrib sehabis isya? Nggak bisa Mbak Ragil di waktunya ya. Suntik insulin untuk memasukkan cairan tidak batal puasa. Mbak, suntik insulin Mbak, kalau itu pengobatan batalkan aja puasanya ya Mbak, batalkan aja puasanya, kan sakit ya. Halo Mbak Iva, Mbak Azrina, Mbak Aranai, Za, kegiatan apa aja saat selesai azan sholat bisa dipending agar terhindar dari kelalaian? Kegiatan apa aja, apapun yang mubah. Apapun pekerjaan yang tidak mendatangkan kepada ibadah tinggalkan. Kalau kita lagi sholat ngopi, santai, nongkrong, nonton TV, batalkan. Teman-teman lakukan yang namanya sholat dulu. Tapi kalau seandainya datang tamu, sambut tamu dulu, baru teman-teman sholat, ditunda sedikit sholatnya boleh. Atau misalnya teman-teman lagi ngajar, itu kan wajib ya, maka ditunda sedikit sholatnya karena ngajar itu memang masih boleh. Atau menyambut tamu itu juga wajib, ditunda sedikit boleh. Atau anak nangis ya, merawat anak itu wajib. Pokoknya kalau dia benturannya wajib boleh menunda sholat. Tapi kalau menunda sholat karena santai, duduk, ngopi, ya itu nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha dimulai jam berapa? Zah, kalau subuhnya jam 17, 3 jam lah ya, 3 jam setelah adzan subuh ya teman-teman ya. Halo Mbak Yuli, puasa Zulhijjah apa boleh untuk niat qada puasa Ramadan? Saran aku ayakunna lillah ayakunna lisunnah, satu niat satu amal ya. Satu niat aja ya. Niat puasa Arafah, sengaja aku makan sahur puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Ya 17 pokoknya duha itu dia ada yang namanya syuruk, ada yang namanya duha. Pertama ada namanya sholat fajar, itu adalah setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Yang kedua ada namanya sholat syuruk, 1,5 jam setelah adzan subuh. Yang ketiga ada namanya sholat duha, 1,5 jam setelah syuruk ya teman-teman ya. Jadi azan dulu 1,5 jam dari azan ada sholat syuruk, 1,5 jam dari syuruk ada duha ya. Sholat witir kapan dilaksanakan dan minimal berapa rakaat? Sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Dilakukan boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Ya, habis isya boleh, silahkan teman-teman sholat witir. Nanti tengah malam mau tahajud silahkan, boleh aja. Tapi kemudian kalau teman-teman
tengah malam tahajud silahkan, tapi setelah itu mau witir nggak boleh. Karena kalau dia 2 kali dia jadi genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2. Jadi witir cuman boleh 1 kali ya, teman-teman ya. Kalau lagi pertandingan gimana? Enggak, pertandingan lagi laga-laga pertandingan itu fardu kifayah. Usahakan informasikan pertandingan jangan lewat waktu sholat lah. Di mana-mana pertandingan ada break sholat ya teman-teman ya. Za mau tanya gimana caranya menasihati orang lebih tua dari kita tentang pentingnya sholat. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia udah tua, ia sudah umur dari kita, hargai dia, ingatkan tanpa menyakitinya. Bu, sholat yuk. Bu, ayo, gitu aja. Jangan pakai dalil pula. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, kayak ibu ini pendusta agama, itu nggak boleh ya. Jah mau tanya haid 20 hari. Ya, kalau dia udah lepas, udah lebih dari 15 hari, silahkan sholat, puasa, tawaf, nggak ada masalah seperti orang normal. Lebih dari 10 hari. Zah ingatkan kami puasa Zulhijjah ya, tentu ya. Zah witir 2 rakaat nggak boleh dong. Witir itu harus 1 rakaat atau 3 rakaat atau 11 rakaat. Jadi witir itu cuman boleh ganjil ya. Halo Mbak Dani, Mbak Umi, Ustazah, bagaimana hukumnya pakai kutek? Pakai kutek nggak ada masalah karena dia bisa ditanggalkan. Cuman tugas teman-teman adalah setiap mau sholat teman-teman harus hapus ya. Harus hapus kuteknya karena biar masuk air wudhunya. Boleh nggak sebelum tahajud diawali sholat taubat dulu? Silahkan, nggak ada masalah. Bagaimana cara batuk terus kencing? Ulang nggak sholatnya? Ulang. Nanti celana dalamnya jangan dipakai lagi. Ya, buka aja, tapi jangan lupa letaknya di mana. Batas waktu duha jam 11 lah. Kalau 40 hari masih nifas ngeflek, apa nunggu bersih atau mandi nifas? Ini ada 2 pendapat, ada yang bilang maksimal 40 hari, tapi jumhur bilang tunggu dia benar-benar selesai ya. Oke, gimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah sujud yang kalau kita lupa rakaat ya, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3, 2 atau 3, teman-teman boleh anggap 2 saja dulu karena berlebih jauh lebih baik ya. Lalu teman-teman anggap saja 2 dulu, lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, setelah itu sebelum salam teman-teman sujud ya. Sujudnya adalah bacaan sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian duduk sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian duduk, salam kanan salam kiri ya. Nah itu ya teman-teman ya cara sujud sahwi ya. Sholat witir 1 rakaat baca 1 kul aja boleh, nggak ada masalah ya. Udah ditalak tapi baru dengan ucapan, apakah masih wajib dapat nafkah uang? Kalau talak ucapan selagi dia masih bisa rujuk dalam waktu 3 bulan berarti itu bisa rujuk Mbak. Nah jangan-jangan udah dirujuk ya. Kalau belum dirujuk tetap dapat nafkah karena ada anak ya, kalau belum dirujuk ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya. Ini adalah doa sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu ya. Oke, bagaimana hukumnya kalau uang pendaftaran peserta dipakai untuk bonus pertandingan? Ya nggak apa-apa, kan gunanya mendaftar adalah itu. Ya, nggak ada masalah untuk operasional ya. Sahkah kalau sholat keluar darah istihadah? Nggak ada masalah. Hanya saja kalau teman-teman istihadah haid lebih dari 15 hari, itu teman-teman usahakan azan dulu baru sholat. Azan, lalu teman-teman ngambil wudhu, ambil wudhunya harus azan dulu, langsung sholat, nggak boleh berjarak kayak orang normal ya. Oke, subhanaman la yanamu wa la, betul sekali. Teman-teman kenal dengan Mbak Noni. Mbak Noni saudara kita, jamaah kita, netizen yang sudah sangat lama jamaah kita, membersamai kita. Orang tua beliau meninggal dunia. Kita doakan semoga almarhum, almarhumah diberikan kelapangan di kuburnya, diangkat segala dosa-dosanya, dan Mbak Noni yang ditinggalkan semoga Allah berikan kesabaran ya teman-teman ya. Kita doakan semua supaya
supaya Mbak Noni baik-baik aja, tetap diberikan kesabaran dan tidak lama dalam kesedihan insya Allah ya, dan sehingga bisa bergabung lagi kembali dengan kita ya. Kita doakan untuk Mbak Noni, semoga Allah berikan kesabaran dan orang tua beliau yang Allah ambil lebih sayang Allah kepada beliau, Allah berikan kemudahan insya Allah ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman semuanya, insya Allah Mbak Noni sudah lama hadir di kanal kita. Beliau sudah tahu banget, sudah hafal banget tentang apa saja yang bisa beliau lakukan untuk orang tuanya beliau. Insya Allah ya, sudah hafal sekali Mbak Noninya dengan kajian-kajian kita. Kita doakan ya teman-teman ya, dan semoga bisa Allah berikan ketenangan seperti biasanya insya Allah ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Katanya jam 4 sore tadi ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ya amin ya, banyak yang mendoakan insyaallah ya. Oke, Ustazah, niatnya mau kurban tapi masjid di tempatku mau diperbaiki, butuh modal agar besar jadi lebih baik ya. Kalau untuk hari raya kurban, Mbak mampu, Mbak kurban dulu, Mbak. Nanti untuk masjid bisa dibantu sebisanya Mbak, sebisanya Mbak di waktu yang lain ya. Saudaranya Umi Siti juga, Mbak Umi Siti kemarin yang meninggal siapa? Saudara yang Umi Siti juga meninggal, semoga Allah berikan kelapangan kuburnya ya. Dan Mbak Umi Siti ini kayaknya berturut-turut meninggal saudaranya. Semoga teman-teman yang sudah paham, insya Allah kita semua doakan ya, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, kelapangan hati, dan yang meninggalkan kita terlebih dahulu, semoga Allah lapangkan insya Allah ya teman-teman ya. Kita cuma menunggu giliran aja teman-teman, dan semoga kita menghadapi Allah dengan bekal ilmu dan amal kita insya Allah. Oke. Oke, banyak ya doanya ya, Masya Allah ya. Ustazah, puasa tarwiyah boleh nggak niatnya dibaringin qada Ramadan? Aku nggak saranin ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Satu niat, satu amal ya teman-teman ya. Oke, halo, iya Zah, kalau sholatnya jarang-jarang boleh nggak dia berkurban? Oh, nggak ada hubungannya. Kurbannya tetap diterima dan nanti nggak sholatnya tetap berdosa ya teman-teman ya. Oke, halo semuanya, Mbak Nurhayati, Mbak Mimis. Zah, kalau kurban kambing memang untuk satu orang kah? Bukankah satu kambing untuk satu keluarga? Jadi namanya nanti satu orang, Mbak, di panitianya. Nah, siapa namanya yang tercatat? Halo Mbak Virgo, siapa namanya yang tercatat nanti doakan ya. Doakan pahalanya untuk orang lain, untuk keluarga kita. Ya, ya siap ya. Oke, Zah, kalau di hari Jumat perempuan sholat di rumah tetap 4 rakaat sholat zuhur, tentu, tentu ya, sama ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan 5 kali sehari? Nggak boleh kalau habis sholat asar, setiap habis sholat fardu, nggak boleh. Kalau habis asar dan habis subuh nggak boleh. Habis asar dan habis subuh nggak boleh. Tapi 3 yang lain boleh ya, 3 jenis sholat lain boleh. Kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh ya teman-teman ya. Zah, apakah trading itu sama dengan judi? Kalau tergantung teman-teman trading apa. Jadi gini, kalau teman-teman membeli sesuatu, trading itu kan aktivitas jual beli. Kalau investing aktivitas menaruh uang dan menjualnya saat tinggi dengan waktu yang lama. Kalau trading apa dulu? Kalau trading yang teman-teman ngerti emitennya seperti saham, ngerti emitennya TLKM, ngerti emitennya Astra, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti emitennya apa, nggak ngerti instrumennya ya seperti Bitcoin, Forex, itu enggak ya teman-teman ya. Karena ada kesyubhatan dari segi emitennya.
Tidak ada sholat setelah sholat subuh dan asar, betul ya. Za, rumah hasil perceraian dikontrak, uangnya selalu ambil orang tua tanpa seizin kita. Ya nggak boleh dong ya kan. Nah, gimana pun itu adalah harta yang dibagi bersama. Sholat awabin surat pendeknya apa rakaat 1 dan apa rakaat 2. Sholat awabin adalah sholat dari habis maghrib menjelang isya. Dilakukan 2 rakaat, fungsinya adalah mengampunkan dosa kita dari subuh sampai asar. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dan kedua dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Apa boleh berkurban atas nama orang tua yang meninggal? Boleh. Ya, cuma nanti doanya saat memotong hewan kurban kan kita berdoa seperti doa yang sering aku sampaikan ke teman-teman. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Allahumma rabbana taqabbal min. Sebutkan nama almarhumnya ya. Coba dicatat lagi, kita syiarkan, kita gaungkan ya tentang doa saat menyembelih. Catat guys. Nah, ini dia ya. Nah, Allahumma hadza minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni, gitu ya. Ya Allah, ini rezeki darimu, dikembalikan kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah dariku, terimalah dariku ya. Bagaimana membayar hutang sedangkan yang dihutangi sudah almarhum dan keluarganya sudah meninggal? Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar dosa saya kepada hutang saya kepada si fulan. Ustazah, kalau dosa yang sangat besar dan banyak apa bisa diampuni? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Tuh doanya ya guys. Teman-teman screenshot aja ya. Teman-teman tenang aja. Harus yakin Allah itu akan mengampunkan dosa kita. Kalau nggak yakin berarti bersuuzon dengan Allah. Berburuk sangka dengan Allah. Bagaimana caranya supaya anak mau belajar dan mudah dalam menghafal? Suruh anaknya baca ketika mau menghafal. Ya Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikan aku tambahan ilmu, warzuqani fahman ya. Nah, ya jadi dan berikan aku pemahaman gitu ya. Suruh anaknya baca. Coba dicatat teman-teman, itu udah ada juga loh di VT. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Ustazah, kurban dilaksanakan di kampung, bukan tempat ditinggal kita. Enggak ada masalah. Menurut Imam Hanafi boleh kurban jauh, enggak ada masalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maka teman-teman usahakan bangun subuh, bahwa menghafal habis subuh itu sangat manjur. Oke, apakah kita punya aib? Apakah harus kita jujur sama pasangan kita? Kalau kira-kira aib itu dapat mempengaruhi hubungan, tetap qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Ya, teman-teman jangan biasakan berdusta dalam hal apapun. Karena kejujuran yang sakit jauh lebih baik dibanding kebohongan yang ketahuan belakangan. Itu sakitnya jauh lebih parah. Ya, Zah, sholat tasbih dilaksanakan berjamaah boleh nggak? Bagus, silahkan. Zah, apakah boleh amalin sholawat pohon uang? Wallahu alam bisawab. Apa itu sholawat pohon uang? Teman-teman boleh share-share tautannya ya. Bagaimana bersedekah tapi punya hutang? Sedekah tapi punya hutang. Hutangnya tetap dibayar, sedekahnya sah, nggak ada masalah ya. Oke, betul apa? Muhammad Iwanda, Assalamualaikum. Zah, betul sekali Mbak, orang tua dari Bunda Noni, dari Mbak Noni meninggal ya. Pak Riza ya, tadi sudah kita doakan sama. Ustazah, bolehkah akikah untuk anak kembar laki-laki? Laki-laki dua-dua ya teman-teman ya. Ustazah, kalau misalnya pakai gigi palsu permanen, kalau dia sudah permanen tidak boleh dilepas karena dia akan menyakitkan jenazah. Toh gigi palsu hukumnya boleh kok. Boleh kok, karena apa? Karena itu untuk kesehatan ya.
Oke, apakah doa biar anak diterima kerja dan diloloskan tesnya? Mbak boleh lakukan sholat hajat anaknya sebelum tes atau sebelum wawancara doa. Doa yang pernah aku sampaikan di VT aku. Ya Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya, dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perasaanku. Ya, jadi gitu ya, baca ya. Kayak mana caranya? Itu ada di VT loh, guys. Ustazah, gimana hukumnya mukena warna-warni? Dulu nggak boleh. Nah, ini doanya guys untuk wawancara kerja. Dulu dianjurkan alaikumus sauda wal baida inda sholat. Disunahkan laki-laki perempuan itu pakai hitam putih ketika sholat. Tujuannya membedakan diri dari orang Yahudi. Kalau sekarang boleh warna-warni karena tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Perempuan boleh pakai warna-warni, nggak ada masalah. Sedangkan tawaf aja boleh berwarna. Laki-laki harus pakaian ihram, ya. Oke, tawaf itu ya travelnya nanti warna ungu, jilbabnya warna kuning, itu gak ada masalah ya. Assalamualaikum, iya Ustazah, saya ragu Al-Fatihahnya atau ayatnya. Al-Fatihah lupa harus diulang karena dia rukun sholat. Ayat lupa langsung ruku nggak apa-apa. Misalnya nih, waladhdallin gitu ya, udah selesai nih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Karena ingat masa lalu, lupa, ganti. Qul a'udzu birabbin nas, lupa, ganti. Wadduha, lupa, ruku aja, nggak ada masalah karena ayat pendek sunnah tidak wajib. Ya, bagaimana kalau kita masih sehat, udah disiapkan kain kafan, nggak ada masalah. Mungkin tidak ada SKM, tidak ada sosial kematian di wilayah itu. Tapi kalau di wilayah itu ada SKM, sosial kematian, nanti dia yang membelikan kain kafan tuh nggak ada masalah. Kapan batas waktu sholat asar? Saat cahaya merah ada di langit, ya. Ya, ya. Oke, teman-teman sehat ya. Bolehkah kalau zakat dititipkan kakak sampai 4 hari baru diserahkan? Nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman ya. Ini saya punya gaji 10 juta, misalnya wajib zakat 250.000 ya, misalnya boleh dikasih ke orang yang membutuhkan ya. Kalau minjam di bank buat usaha nggak boleh, tetap riba. Halo Mbak Scorpio ya, apakah hukum arisan? Arisan tuh nggak ada masalah. Oh nggak boleh arisan itu kan hutang. Hutang emangnya kenapa? Kan yang penting bisa bayar. Nggak boleh arisan itu nanti kita kan harus traktir teman. Traktir teman emangnya kenapa? Kan nggak masalah sedekah. Nggak bisa arisan itu nanti sebagian dari uangnya dikasih kepada yang menyimpan juga nggak ada masalah, kan itu sedekah ya. Yang nggak boleh dalam arisan adalah arisan lelang. Siapa yang mau dikurangi banyak itu yang keluar, itu yang nggak boleh. Misalnya arisannya 10 juta, aku bilang lelang 9 juta, lalu dia bilang 8 juta, mana nanti yang mau dikurangi lebih banyak, maka itulah yang akhirnya kena ya, itulah yang akhirnya mendapatkan, itu yang nggak boleh ya. Kalau nggak ada orang yang nggak suka arisan, boleh nggak Boleh, termasuk aku. Aku nggak suka arisan. Kenapa nggak suka arisan? Karena aku pelupa untuk membayarnya. Aku suka lupa dalam hal-hal teknis. Dalam hal-hal teknis ya, teknis ya, hal-hal yang tidak terlalu ini aku suka lupa, jadi takut nggak bertanggung jawab, aku nggak arisan aja deh, ya kan, daripada ditelepon terus bayar uang arisan repot ya kan. Tapi kalau teman-teman silahkan, nggak ada masalah ya. Kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah boleh diikutkan kurban? Boleh teman-teman, nggak ada masalah ya, boleh berkurban untuk orang yang meninggal. Jam 4 pagi boleh sholat tahajud enggak? Yang penting tahajud itu sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Oke. Ya, pernah sekali aja seumur hidup ikut arisan, itu pun pakai nama kakakku. Setiap jadwal dia telepon, "Dek, ini Dek bayar." "Iya Kak."
So telepon lagi, minggu depan dek dibayar dek, iya kak. So telepon lagi dek, ujung-ujungnya berapa sih kak uang arisan tuh? Sekian dek, ku kasih semuanya. Ah nih ya kak, aku gitu. Besok nak mau ikut lagi, asik ditelepon aja terus untuk arisan. Karena aku pelupa, kurang teringat hal-hal yang kayak gitu. Tapi setiap orang berbeda, sah-sah aja perbedaan itu ya. Ujung-ujungnya ndak jadilah, ya, dah lah kakak bayar langsung itu. Ya, Zah, adakah sholat sunat kurban? Nggak ada ya. Oke, Zah, bolehkah ikut paket uang lebaran? Apa itu maksudnya? Apa? Nggak ngerti aku paket uang lebaran tuh gimana maksudnya? Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, mudahan anakku seperti Ustazah. Semoga anak Mbak 10 kali lebih baik dibanding saya ya. Iya gitu ya teman-teman. Ustazah mau tanya kalau sholat subuh bacaannya tahiyatnya tidak hafal gimana? Tahiyat dihafal ya. Dihafal ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sehat ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah usia berapa? Anggap aja kita seusia. Kan mirip-mirip nih dari profil picture-nya, sama-sama miring-miring, sama-sama duduknya. Ya kayak gitulah, anggaplah kita seumuran ya guys. Ya. Ya sehat ya teman-teman ya. Ustazah bagaimana apanya? Oke. Oh nabung lebaran, nggak ada masalah. Nabungnya kemana? Ke orang. Saking susahnya nabung ke orang ya. Sampai ada temenku bilang ya, dia nggak bisa nabung kalau nggak arisan. Lucu-lucu orang ya, nggak bisa nabung kalau nggak arisan. Jadi nabungnya karena tekanan kehidupan, karena tekanan orang ya. Lucu-lucu ya, manusia ini unik ya guys. Eh, iya Mbak Asi, pertanyaanku nggak terjawab. Itulah, ya kan? Itulah ya, apalah Joko ya, kayak itulah pokoknya ya. Zah, kalau arisan umroh nggak ada masalah sebenarnya, boleh. Yang penting teman-teman bayar ya. Oke, atau kalau nggak bisa bayar ke sana, bayar ke aku juga oke. Salah ya. Ustazah unik-unik, iya. Sehat ya teman-teman ya. Aku juga nggak bisa nabung Zah. Jangan jajan terus, jangan. Harus nabung ya, karena ada dalil wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa takdir di dunia. Ya kan? Nah, i'mal di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, cari tahu sendiri guys. Nah, susah itu artinya DP dulu. Oh enggak ya. Jadi kerjakan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Kerjakan akhiratmu seakan-akan kau meninggal besok pagi. Terbang terus, pertanyaanku, patahkan sayapnya Mbak Yeti. Kalau pertanyaan teman-teman terbang ke atas, patahkan sayapnya. Jadilah dia malaikat bersayap satu. Zah, sedekah subuh boleh dikasihkan ke anak yang sudah bersuami? Boleh Mbak. Mbak Walismi, lu masih nanyain itu Mbak, lu angkat kaki Mbak. Jewar telinga sendiri, nafas, tahan. Sedekah itu udah 1000 kali aku bilang. Ya ini expired nih kalau nanyanya aneh-aneh tuh ya, aku angkat kaki sebelah ya. Oke, yang sudah lama-lama. Jadi apa tadi guys? Apa tuh guys? Jadi terima kasih. Terima kasih banyak ya. Boleh ya teman-teman ya, sedekah itu adalah yang diberikan kepada orang lain dengan niat karena Allah ya. Siap ya Zah. Apa? Iya. Ustazah, jadi jangan lama-lama teman-teman di kanal aku. Lama nanya aneh-aneh, aku angkat kaki ya. Ustazah, apa boleh melakukan puasa fidyah? Puasa fidyah apa nih? Ustazah, darah nyamuk, membunuh nyamuk, cus, apakah batal? Sholat wudhunya, darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Sama dengan kotoran cicak, kalau dia kering najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Anak dilarang pacaran tapi malah backstreet gimana? Ya, ingatkan terus ya teman-temannya, ingatkan terus. Mengingatkan orang yang backstreet dan berdusta itu tidak susah. Misalnya nih ya, cara bapakku dulu mengingatkan kakakku waktu lagi backstreet. Ya, ketahuan tuh ya, zaman dulu kan, ketahuan di simpang gitu ya. Dapat kabar dari temen,
Bapakku cuman kayak kayak gini guys, kayak kayak Aisyah dan Rasulullah gitu. Nak, iya Pak. Tadi kamu duduk di simpang itu, pakailah jilbab kalau duduk gitu ya. Jadi zaman dahulu kan banyak anak-anak SMK itu ya guys, pulang kerudung ininya dibuka sedikit ya guys. Tinggallah dia kayak ibu-ibu, sit, ya kan. Baik-baikkanlah jilbab tuh kalau duduk di simpang tuh. Udah kakakku tahu tanpa harus tersakiti. Besok enggak berani lagi dia, gitu kan. Ustazah, boleh nggak kurban tapi belum akikah? Nggak ada masalah ya. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu adalah tugas kita. Dua hal yang berbeda. Silahkan kurban walaupun belum akikah. Bagaimana cara minta maaf sama orang meninggal? Datang ke kuburannya, ngomong sama dia, hidupkan dia lagi. Nggak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, teman-teman sebutkan kebaikannya kalau teman-teman salah. Ya, sebutkan kebaikannya, lalu kemudian kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, perbanyak bersolawat untuk dia, cari teman-teman dekatnya, lalu kemudian teman-teman doakan dia. Kayak gitu guys. Makanya hati-hati jangan jahat sama orang. Kita sakitin sekarang, besok pagi dia lewat guys. Ngeri guys. Ngeri. Ya, jangan nyakit-nyakitin orang guys. Wah, repot. Kita sakiti dia malam ini, besok pagi dia lewat. Gimana coba? Hati-hati guys. Wah, iya kan? Ditambah lagi ada ceramah di TikTok. Mayat 40 hari 40 malam masih bergelia di dunia. Wah, ya kan? Walaupun salah tapi menakutkan juga kan? Ya kan? Oke, Ustazah, udah sholat fajar, apa masih bisa sholat qobliyah subuh? Fajar itu adalah qobliyah subuh, itu juga dia. Ya, kalau ngambil uang di kantong suami karena ndak dikasih tapi mau beli sesuatu untuk kebutuhan enggak? Dan nikah rajulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki wahwa bakhil, lalu laki-laki itu pelit, khud, ambil uangnya guys. Tapi tunggu dulu, belum selesai hadisnya. Ya, kalau kalian nikah dengan laki-laki dia pelit, ambil duitnya. Tunggu dulu. Libanatikum, kebutuhan anak laki-lakimu, dan untuk kebutuhan anak perempuanmu kolil, secukupnya. Ya, ngambilnya hati-hati, jangan bilang pula dari saya dalilnya, kacau. Ustazah, mengobati hati ditinggal anak bayi yang meninggal. Kalau teman-teman kehilangan seseorang karena dia meninggal, teman-teman sedihnya diganti dengan doa. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan Yasin, kirimkannya adalah bisa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau witirnya 1 kali salam, maka caranya adalah siang aku live tadi ya. Ada kalau mau 1 kali salam, caranya adalah baca ayat pendek ketiga-tiganya, dan rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Oke, Mbak Siti Khadijah, Mbak Sukaisi, tadi ada yang dengar kajian aku bahwa belajar itu harus sabar. Termasuk yang menyampaikan juga harus sabar ya teman-teman ya. Doain aku bisa selalu sabar ya guys. Oke, siap ya. Apakah nikah siri ada kadaluarsanya? Enggak ada. Nikah siri itu sama dengan nikah biasa. Sama, bedanya nikah siri tidak ada surat, nikah biasa ada surat ya. Ustazah, suami saya sering chattingan dengan teman perempuan dan saya nggak bolehin. Jangan dibolehin ya teman-teman ya. Karena itu adalah peluang perselingkuhan jika chattingannya itu adalah bersifat jinsiah ya teman-teman ya. Jinsiah itu adalah hal-hal yang pribadi berlebihan, ada keterikatan, ada perhatian walaupun sedikit, nggak boleh ya. Ustazah, apa hukumnya? Sehat ya teman-teman ya. Oke. Ustazah mau tanya, kalau suami nyuruh misal pindah rumah, kalau nggak mau mending cerai aja. Mana pula kayak gitu? Suami mengajak pindah rumah. Lalu teman-teman nggak mau, alasannya apa? Teman-teman, alasannya apa? Kalau alasannya adalah syar'i, pindah rumah ya teman-teman ikut. Apa alasan teman-teman tidak mau? Ya, coba di clearkan problemnya ya guys ya. Jadi kalau ada benang kusut di clearkan ya teman-teman ya. Kalau lagi kusut banget mending diam deh guys, karena nggak selesai kita ngobrol sama orang yang lagi kusut ya. Ustazah, apa hukumnya memberi dan menerima imbalan uang terima kasih? Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita berbuat baik lalu orang itu mengucapkan kalimat terima kasih, ada rezeki sedikit selagi kita nggak minta, nggak jadi masalah ya. Oke, siap ya teman-teman, saya selalu di sana, boleh share-share tautannya. Aku ingatkan kembali bahwa 1 Zulhijjah
itu adalah tanggal 8 Juni ya, dan 10 Zulhijjah itu tanggal 17 Juni ya teman-teman ya. Tanggal 8 Juni 1 Zulhijjah, kemudian tanggal 17 Juni itu adalah 10 Zulhijjah. 8 sampai 14 Juni itulah puasa Zulhijjah. Kemudian 15 Juni itu puasa Tarwiyah, 16 Juni itu puasa Arafah. Ya, teman-teman boleh puasa 10 hari, atau kalau tidak Tarwiyah dan Arafah saja, atau kalau tidak Arafah saja juga nggak ada masalah, paling sedikit ya teman-teman ya. Gimana cara ngilangin rasa sakit hati setelah tahu kita dibohongi? Menurut aku kalau baru sekali kasih kesempatan, coba dicek kebohongannya itu menutupi kesalahan atau memberikan ketenangan. Kalau kebohongannya adalah menutupi kesalahan, ada kemungkinan dia akan ulang lagi. Tapi kalau kebohongannya itu adalah untuk memberikan ketenangan, biasanya dia nggak akan ulang lagi ya. Tapi kalau baru sekali, teman-teman maafkan. Kalau udah jadi tabiat, teman-teman selesaikan ya. Nggak bisa, bohong nggak bisa. Kalau jadi tabiat susah ya. Secara pribadi aku orang yang tidak menerima kebohongan walaupun sedikit. Bolehkah kita meninggalkan ikhtiar dan pasrah pada takdir? Enggak boleh. Ada dalil yang mengatakan wala taqnatu min rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Yang putus asa hanyalah orang-orang kafir ya. Selagi kita masih muslim tak boleh putus asa. Berputus asa atas ikhtiar berarti berburuk sangka kepada Allah. Saya ulang ya, berputus asa atas ikhtiar kita berarti kita berburuk sangka kepada Allah, tauhidnya bermasalah. Maka apapun yang kita lakukan, walaupun tertatih-tatih, tetaplah bertahan. Karena kenapa? Kadang-kadang Allah cuma pengen melihat dan menguji keimanan kita. Jangan putus asa, apapun yang teman-teman terjadi, jangan putus asa. Gak mungkin Allah berikan masalah yang kita gak sanggup memikulnya. Masalah yang diberikan kepada teman-teman, itu Allah udah ukur. Masalah yang diberikan kepada saya, Allah udah ukur. Semua kita sama, ya, sama rasa, ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya ya. Halo Mbak Andi, Mbak Tika, Mbak Nita. Ustazah, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan sehari beberapa kali? Taubat hajat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, bisa, tahiyatul masjid bisa, tasbih bisa berkali-kali, gak ada masalah ya teman-teman ya. Sholat duha bisa berkali-kali selagi masih ada waktu duha ya. Selagi masih ada waktu duha, sholat duha bisa berkali-kali ya teman-teman ya. Oke, Mbak Walismi, Mbak Nur Isman, Mbak Juhairia, Assalamualaikum. Mbak Dani ya, sehat ya teman-teman ya. Mbak Katijo, Assalamualaikum. Subhanallah, sehat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Melisa, Mbak Sri, iya. Gimana Ustazah? Iya. Salam kenal ya Mbak CDKH. Assalamualaikum Mbak Neti ya. Hari Tarwiyah itu adalah hari tanggal 15 Juni ya teman-teman ya. 15 Juni. Halo Mbak Katijo, iya Mbak Virgo, Mbak Dorli. Oke. Ustazah, suami ucap kalau mau cari yang soleh silahkan nikah sama si A si B. Itu adalah talak, namanya talak kinayah ya. Kalau dia rujuk lagi dalam 3 bulan, dia bilangnya kayak gini ya, carilah si A si B gitu ya, carilah si A si B gitu ya. Lalu kemudian kalau dia rujuk lagi dalam 3 bulan, itu nggak masalah. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan ya, itu harus nikah ulang ya teman-teman ya. Yang kayak gitu harus nikah ulang. Nah yang kedua gitu juga, kau pergilah sama si A si B gitu ya. Maka teman-teman itu adalah talak ya. Nah dalam 3 bulan boleh rujuk ya. Setelah 3 bulan harus nikah ulang ya teman-teman ya. Oke. Bolehkah mengambil ulang uang yang disedekahkan? Yang mana uang itu digunakan untuk kemaksiatan? Tidak boleh. Jadi gini guys, kalau kita sedekah, maka putuslah akadnya menjadi akad sedekah. Saya ulang ya, kalau kita sedekah, maka putuslah akadnya menjadi akad sedekah. Ketika uang sedekah itu dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk minum-minuman keras tanpa sepengetahuan kita, atau setelah itu kita jadi tahu, maka itu menjadi urusan dia. Karena akad kita dengan dia udah selesai. Akad dia adalah akad dia. La yadhiratun wizra ukhra. Kita tidak nanggung beban dosa dia. Paham ya teman-teman ya?
Oke, Ustazah, istikharah udah 1 minggu, tapi belum hati dapat keputusan. Sholat aja Mbak, jangan terburu-buru Mbak. Kadang-kadang Allah pengen lihat sampai kapan keimanan kita bertahan, ya. Halo Mbak Umi Kembar, Mbak Aish, ya. Kalau buat selingkuh, uang kita kasih kemudian untuk perselingkuhan. Ini siapa nih? Suami istri. Kalau suami istri, kasusnya yang mana? Yang tadi, uangnya dipakai kita kasih kepada istri. Coba diperjelas pertanyaannya. Oke. Kalau Ustazah, hukum puasa Tarwiyah dan Arafah sunnah. Jika puasa Arafah saja boleh. Coba teman-teman dengar baik-baik. Puasa Zulhijjah, 1 Zulhijjah itu tanggal 8 Juni. 10 Zulhijjah itu tanggal 17 Juni. Maka tanggal 8 Juni sampai 14 Juni itu teman-teman dianjurkan puasa Zulhijjah. Tanggal 15 Juni teman-teman dianjurkan puasa Tarwiyah. Tanggal 16 Juni teman-teman dianjurkan puasa Arafah. Bagus kalau semuanya. Kalau nggak bisa Tarwiyah dengan Arafah saja. Kalau nggak bisa Arafah saja. Ya mungkin akan ada nanti perbedaan tanggal, biasalah ya teman-teman Indonesia. Ya saya selalu ya teman-teman ya. Ustazah, doa, bacaan, dan zikir apa yang boleh diamalkan saat haid? Apapun boleh. Zikir, muhasabah, berdoa saat haid tidak ada masalah. Ya, is okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, halo Mbak Nisa. Oke, ya siap Mbak Melisa. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, amalan apa agar hati tenang? Pertama, rajin baca Quran. Ya, kemudian yang kedua adalah banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Teman-teman kan sholat 5 waktu. Setelah sholat teman-teman zikir aja. 5 menit, 10 menit. Mulai filter orang-orang yang membuat kita nggak tenang. Nggak ada salahnya kita tinggalkan untuk mendapatkan ketenangan. Hindari orang-orang yang toksik. Ya, kalau ketidaktenangan datang dari manusia. Tapi kalau ketidaktenangan itu datang dari rasa bersalah, kurangi salah dengan orang lain. Itu saja. Ya, dan dekatkan hubungan dengan Allah. Sebaik apapun, kalau kita kemudian tidak bahagia dan hati tak tenang, teman-teman boleh tinggalkan. Sholat istikharah pagi dan duha sama malam setelah isya boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, mendoakan anak belum terkabul, oh jangan begitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan sekarang. Langsung Allah kabulkan. Yang kedua, Allah kabulkan di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Kita pengen anak jadi PNS, lalu kita berdoa. Tahu-tahu nggak juga anaknya jadi PNS, nggak juga jadi PNS, gitu ya. Tapi Allah ganti dalam bentuk yang tadinya dia jahat menjadi baik, yang tadinya suami sakit menjadi sembuh. Atau Allah ganti di hari akhirat ya, teman-teman ya. Di hari akhirat ya. Itu dalam hadis Mbak Ella. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah gimana? Jadi ada 3 ya. Ada 3 cara Allah membalas doa kita. 1, langsung. Yang kedua, diganti dalam masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah akan balas di hari akhirat ya. Sedekah subuh itu bisa dikasihkan kepada anak enggak? Boleh. Sedekah subuh boleh dikasihkan kepada siapapun. Apapun yang menyenangkan hati orang lain. Itu adalah bagian dari sedekah. Ya teman-teman ya. Apapun yang menyenangkan hati orang lain. Dengan niat karena Allah. Itu bagian dari sedekah. Ya. Oke. Apa boleh amalin ya jabar saat sakit hati sama suami? Boleh. Kalau lebih bagusnya baca doa Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sedekah subuh kalau nggak rutin gimana? Saran aku rutin. Kenapa? Karena sedekah itu biar sedikit. Yang penting konsistensinya. Nah ini ya doa doa melunakkan hati. Doa melunakkan hati suami. Ya, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya. Memang hubungan suami istri ini ribet ya teman-teman ya, karena selalu berkomunikasi ya. Makanya teman-teman mulai jaga pergesekan-pergesekan
supaya tidak terjadi ya. Artinya nggak ada salahnya kita menahan diri untuk bicara kalau itu hal-hal yang nggak terlalu penting ya teman-teman ya. Kalau sholat sunnah sebelum zuhur itu 2 atau 4 rakaat. Kalau 4 rakaat 2 kali salam ya. Ya kalau 4 rakaat 2 kali salam ya. Halo Mbak Oti ya. Umi kalau sedekah lewat transfer apa boleh? Boleh banget teman-teman, nggak ada masalah ya. Berarti sedekah subuh bisa dikasih ke saudara buat bantu biaya sekolahnya. Bisa. Teman-teman coba dengerin aku ya. Sedekah itu tidak ada regulasinya guys. Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Dengan makhluk lain. Dengan niat karena Allah. Gitu ya teman-teman ya. Dengan niat karena Allah. Seperti itu ya. Nah ke anak, ya ke suami gitu ya. Ke tetangga gitu ya. Atau ke orang-orang, ke kucing gitu ya, ngasih makan tetangga, ngasih makan kucing, traktir teman, itu sedekah. Jadi nggak ada masalah. Oke, sedekah itu bebas. Ke non muslim juga bebas. Senang hati orang itu kita buat, lalu kemudian itu akan membuat kita mendapatkan pahala. Ya, apa hukum jika ada orang yang menawarkan kerja, tapi harus bayar dengan menyebutkan nominal uang? Itu namanya adalah sogok menyogok. Jangan terima. Kalaupun nanti kita terima, ada harta, tidak bisa menenangkan kita dan tidak akan bisa mencukupkan kehidupan kita. Kalaupun cukup, kita nggak akan tenang dengan harta itu. Apa itu tenang? Tenang itu adalah keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Halo Mbak Selvo, Mbak Eli. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Dan berkah itu kita dapatkan dengan cara banyak berzikir. Bersihkan harta dari yang haram, keluarkan zakat. Kalau hartanya sudah clear, bersih, lalu kemudian kita udah dekat dengan Allah, kemudian kita sholat 5 waktu, kita banyak puasa, jangan nyakiti orang lain, hati akan lebih tenang. Tapi kalau kerja kita adalah sholat enggak, baca Quran enggak pandai, lalu kemudian kita makan harta haram, kemudian kita terlibat riba, kemudian kita hutang tak dibayar, keinginan lebih tinggi dibanding kemampuan, itulah yang akhirnya tidak membuat kita menjadi tenang ya teman-teman ya. Oke, kalau kurban uangnya dari hasil dari slow itu apa Mbak? Ustazah, istihadah itu bagaimana hitungannya? Istihadah itu adalah kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita haid lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari secara akumulasi. Itu adalah darah istihadah. Orang yang istihadah tinggal mandi wajib aja 1 kali. Lalu dia berfungsi dan berlaku seperti orang normal. Dia boleh puasa, dia boleh tawaf, dia boleh sholat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah mau tanya kapan puasa Zulhijjah? 8 Juni ya teman-teman ya. Zah, benarkah kalau orang mengakikai anak orang tua, anak itu boleh makan daging kambingnya? Bukan tidak boleh makan, boleh, nggak ada masalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian ya. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Oke, sehat selalu ya, teman-teman. Boleh share-share tautannya, tetap di positive vibration ya, guys. Apapun yang terjadi, sakit di dalam tetap baik keluar ya, guys. Zah, apakah suami bisa diberi zakat? Tidak bisa. Ya teman-teman ya. Halo Mbak Rukina, bolehkah aku kecepatan guys? Apakah aku terlalu cepat? Bolehkah sholat taubat dilakukan setiap hari? Jawabannya adalah boleh. Boleh teman-teman ya. Oke ya, jawabannya adalah boleh ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya, gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya, pas ya. Oke. Zah, benarkah kalau akidah orang tua itu tidak boleh? Enggak ya, boleh makan daging akikah sebagaimana boleh makan daging kurban ya. Ustazah, kelak pakaian kita, koleksi jilbab kita akan dihisap. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya adalah jangan beli terlalu banyak. Apa itu mubadzir? Mubadzir itu adalah membeli barang yang tidak kita pakai. Boleh beli gamis banyak tapi dipakai semuanya. Halo Mbak Selvo, kalau gamis banyak kita tidak pakai maka tetap kita akan kena hisapnya. Ya teman-teman ya, akan kena hisap. Ya apapun yang kita gunakan akan kena hisap. Ya misalnya kita gunakan
Misalnya kita bergunakan, misalnya kita punya banyak gamis, banyak jilbab yang tak kita pakai, itu akan kena hisab. Ya, baik dia pakaian, sepatu, ya sendal, ya jam tangan, baju, itu semuanya akan kena hisab. Maka gunalah, belilah sesuai dengan yang kita mampu pakai. Makanya ada kaidah beli satu keluar satu, beli satu keluar satu. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Jangan mubadzir, masa cakep-cakep kawan syaitan. Kan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Mubadzir kawan setan. Masa teman-temanku cakep-cakep kawan setan ya. Jadi kontrol keinginan, pastikan keinginan di bawah pemasukan. Orang beriman adalah yang keinginannya jauh lebih sedikit dibanding pemasukannya. Orang beriman dia bisa beli banyak tapi dia tidak mau beli banyak karena dia tahu itu adalah bagian dari kemubaziran. Orang yang tidak beriman tidak punya banyak tapi pengennya banyak. Itu tidak boleh ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sedang haid boleh zikir, boleh sholawat, boleh ingat kekurangan diri, boleh sedekah, boleh nonton live-nya aku, boleh. Oke, sehat ya teman-teman ya. Iya, Zah, apakah dengan wasilah bisa menjamin orang yang meninggal bisa masuk surga dengan wasilah? Tidak, tidak bisa teman-teman ya. Wasilah itu hanya bisa mendoakan orang lain. Oke. Baju yang dipakai tidur, apakah boleh dipakai sholat? Silahkan, kena air liur nggak ada masalah. Tapi kalau kena pipis nggak boleh ya. Bajunya banyak dibagikan, betul. Baju kalau udah nggak dipakai bagikan, ya. Hati-hati pas kita mau bagikan biasanya ada setan yang melarang. Kita mau kasih nih, bajunya udah nggak mau, aduh. Nanti suatu ketika kepake lagi nih kalau kurus nggak jadi lagi dikasih ya. Teman-teman harus dibiasakan memberi. Kenapa aku bilang memberi itu dimulai dari hal yang kecil? Karena memberi ini guys, ini butuh latihan guys. Ini kalau nggak diberi nih ya berat ini kalau nggak latihan. Makanya uang harta letakkan di tangan. Jangan letak di hati. Kalau letaknya di tangan, uang keluar hati aman. Kalau letaknya di hati, uang keluar hati sakit. Makanya aku bilang sedekah itu mulai dari yang sedikit. Mulai dari berikan pakaian yang kita nggak pakai tapi masih layak pakai. Jangan tumpuk barang di rumah kita. Karena itu akan dihisab ya teman-teman ya. Oke, aku bila perlu mengurangkan barang lebih banyak guys. Gimana less is more? Sedikit lebih baik. Dan kupastikan apapun yang ada di rumahku semua kepake gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Walaupun aku bisa beli tapi kalau aku beli tapi rasanya nggak kepake, aku aku sangat bersalah ya. Makan kalau bersisa walaupun dengan teman-temanku aku bilang udahlah besok boleh makan sebanyaknya. Tapi pesannya satu-satulah dan teman-temanku tahu karakterku guys. Jadi aku boleh makan sebanyak apapun, semahal apapun aku makan, tapi aku ngambilnya dikit-dikit guys. Dikit-dikit aja ya. Oke, dikit. Ini, mau ini, yang ini belum datang, mau ini. Wah, itu mubadzir. Allah tak suka kawan setan ya. Itu bagian dari akhlak ya. Zah mau melaksanakan puasa tarawih tapi belum bayar hutang, nggak masalah teman-teman, karena ganti puasa itu setahun sampai Ramadan tahun depan ya. Kalau baju udah jelek jadikan kain lap, jauh lebih baik dibanding ditumpuk di rumah ya. Guys, dalam hal apapun mubadzir nggak boleh. Oh teman-teman pergi, teman-teman beli sesuatu yang teman-teman benar-benar pakai atau yang ada manfaat buat kita. Ya, atau kalau nggak ada manfaat, nggak kita butuh, tapi kita suka banget, itu boleh. Kita berarti membeli kebahagiaan. Ya, kita membeli kebahagiaan. Oke, Zak, kalau kita sudah tidak nyaman dengan orang terdekat kita, apa kok solusinya? Intinya gini, apakah orang terdekat kita itu mendatangkan ibadah buat kita atau tidak? Kalau dia mendatangkan kebaikan buat kita, walaupun kita tak senang dengan kekurangan dia, maka silahkan tetap bersama dia. Tapi kalau dia sudah tidak menghantarkan ibadah kepada kita, malah membuat kita pusing, saban hari kita jadi nggak fokus, maka teman-teman boleh kurangi urusan sama dia, tetapi tetap jalin silaturahmi, ya, gitu ya. Oke, semua adalah keputusan yang kita ambil, guys. Buat keputusan-keputusan dalam hidup yang kira-kira kita mampu. Keputusan harus bisa kita tanggung, ya, teman-teman ya. Oke, intinya gini, guys, pertemanan, gitu. Akun yang kita follow, teman-teman online, teman-teman offline, teman-teman kantor, teman-teman pengajian, teman-teman nongkrong,
pastikan mereka bisa mendatangkan nilai ibadah buat kita. Kalau sudah tidak mendatangkan nilai ibadah, yang adanya hubungan toksik, prasangka, ghibah, adu domba, gosip sana sini, check out, keluar dari lingkungan itu, ganti lingkungan baru. Ya itu ngabisin energi guys. Nanti ujung-ujungnya ibadah jadi nggak fokus, kita terus berpikir, tidur nggak enak, kita nangis, ngabisin energi. Wajar susah kita belajar, karena energi kita habis dipakai untuk ngurusin orang. Energi kita habis dipakai untuk membenahi hubungan kita dengan ini, klarifikasi sana sini, mengajak orang untuk senang sama kita, membuat orang agar percaya sama kita. Ngapain? Kita nggak jadi belajar. Usia udah berapa, waktu bertambah terus. Ya, jaga fokus guys, jaga fokus supaya teman-teman bisa melakukan hal yang lebih baik. Banyak orang bilang silahkan berteman dengan siapa aja. Tak betul, teman-teman. Kita boleh kok berteman dengan orang yang sedikit, tetapi betul-betul tidak menghabiskan banyak energi kita. Ya, teman-teman ya. Silaturahmi boleh banyak, tapi dekat tidak bisa banyak. Kita mau puasa sunnah, tapi ada undangan pesta. Ya kan? Kalau malam ke pesta tidak mungkin. Datang ke pesta itu wajib, tapi makannya nggak wajib ya. Datang ke pestanya wajib, gitu kan. Nah, tapi makannya nggak wajib. Kalau teman-teman datang ke pesta, makan, batalkan puasa sunnahnya nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman nggak makan, nggak masalah juga, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Bagaimana doa kurban untuk diri sendiri? Tolong dicatat teman-teman, kita lagi kampanye doa berkurban saat menyembelih hewan kurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni, ya. Siap Mbak Vina, jazakunallah. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita mau berkurban, saat memotong hewan kurban, itu kita berdoa. Kita awali dengan iftitah ya, kita awali dengan iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu kan? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru baca itu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Jadi iftitah, solawat, takbir, baru baca itu. Iftitah, solawat, takbir, baru baca itu. Oke? Ya. Gimana menyikapi saudara yang tidak mau menjual warisan, sedangkan masih ada saudara yang susah? Silahkan disikapi teman-teman dengan baik, pakai orang ketiga, pakai notaris, nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, kasihan jadinya ya. Cara menghilangkan rasa bersalah kepada orang lain, apakah mesti minta maaf? Kalau kita salah wajib minta maaf, nggak ada cara lain. Kalau kita salah wajib minta maaf. Kalau kita salah wajib minta maaf. Cuman kadang manusia ini beribet ya. Kita minta maaf dia masih perpanjang, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita minta maaf. Setelah minta maaf dia masih beribet, diam. Yang penting teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa setelah minta maaf sama manusia, mohon ampun kepada Allah. Baca doa istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang yang kita udah 10 kali pun minta maaf, dia masih kita minta maaf, dia muter lagi, kita minta maaf, dia muter lagi. Iya gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, nah ini doanya ya guys ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini dihafal guys. Ini dihafal nih. Teman-teman kalau habis sholat duha baca ini nih. Ya. Nah, habis sholat duha teman-teman baca ini nih ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Halo Mbak Nikma, Mbak Buda ya, Mbak Bunda ya. Sehat ya teman-teman ya. Salat aku kecepatan enggak kan? Thank you Mbak Selvo. Ya, teman-teman apakah aku kecepatan?
Oke, Ustazah, kecepatan ya, teman-teman ya. Aku kecepatan karena terpengaruh oleh chattingan teman-teman yang terlalu cepat ya. Ya. Oh ya, 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 dizikirkan doanya. Ya, itu zikir dan doa. Coba teman-teman ya kita belajar. Apa beda zikir dan doa? Zikir dan doa. Kalau zikir memuji Allah. Kalau doa minta sama Allah. Nah, itu kita artikan astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepada Allah. Itu doa. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha hidup, Maha kekal. Itu zikir. Oke, itu zikir. Oh, agak pelan sedikit. Oke, boleh ya. Coba ya. Misalnya gini, zikir itu memuji Allah. Doa itu minta sama Allah. Ya. Kalau yang tadi gabungan zikir dan doa, astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah, itu doa. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tiada Tuhan selain Dia, Maha hidup, Maha kekal. Itu zikir. Kan kita muji itu ya. Wa atubu ilaih. Aku bertaubat kepadanya. Gitu guys. Al-Fatihah itu isinya zikir dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maha pengasih, Maha penyayang. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Itu zikir. Ujungnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ujungnya doa. Ya, tunjukin kami jalan yang lurus. Jadi zikir, doa. Zikir, doa. Zikir, doa. Kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Aman ya semuanya ya. Allah ya. Aman ya. Dibacanya kapanpun teman-teman. Dibacanya kapanpun boleh ya. Oke, dibacanya kapanpun boleh ya. Ustazah, doa apa bagi orang yang dizolimi Ustazah? Teman-teman, kalau teman-teman dizolimi, teman-teman boleh baca doa singkat yang aku sampaikan. Rabbi syrahli sadri ya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Dizolimi dalam hal apa ya teman-teman ya? Dizolimi dalam hal apa? Kalau cuman ditikung-tikung dari belakang aja, itu abaikan aja ya. Teman-teman fokus aja mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Teman-teman, suara oke, orangnya oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, siapa Ahmad Hidayat? Ya, oke ya. Kalau berkurban uangnya karena dapat arisan nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Berkurban uangnya karena dapat arisan tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Karena kan sebenarnya kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang nggak mampu. Ya, jadi kalau kita nggak mampu sunnah ya, tapi dibayar aja. Apa doa orang yang sudah meninggal tidak diterima karena orang tua masih non muslim? Betul sekali. Kepada orang tua yang non muslim, mohon maaf saya sampaikan kalau beliau meninggal kita tidak sampai doa kita kepadanya. Begitulah ajaran Islam memandangnya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Hukum sulam alis gimana? Sulam alis, sulam bibir nggak bisa, nggak boleh dalam ajaran kita. Ada yang mau ta'aruf tapi identitasnya nggak lengkap. Si teman minta biodata tapi nggak dikasih. Jangan membeli kucing dalam karung. Sedangkan udah jelas aja biodatanya, jelas komitmennya belum tentu benar. Apalagi biodatanya nggak jelas ya teman-teman ya. Oke. Ustazah. Amin ya. Oke. Kalau sholat maghrib dan isya boleh dikerjain ba'diyahnya aja nggak? Boleh. Dia tidak wajib. Qobliyah dan ba'diyah tidak wajib teman-teman. Jadi boleh salah satunya. Qobliyah dan ba'diyah tidak wajib. Jadi boleh salah satunya ya teman-teman ya. Boleh salah satunya. Boleh ulang hadis tentang mubadir, bukan hadis. Dalil ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan ya. Oke. Ustazah, apakah boleh kurban atas nama suami? Boleh, cukup nanti suami minta tolong doakan pahalanya untuk yang tidak berkurban ya. Suami minta tolong doakan pahalanya untuk yang tidak berkurban ya. Misalnya nih yang berkurban adalah suami gitu ya. Suami doakan ya Allah saya berkurban, dengan berkurban ini
dengan berkorban ini dapatlah pahalanya istriku, anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, begitu ya. Oke, silahkan ya teman-teman ya. Hukumnya gimana kalau berkorban pinjam di bank? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Niatnya benar, tapi caranya salah. Niatnya benar untuk berkorban, tapi caranya dengan riba. Itu nggak boleh. Niatnya benar untuk berkorban, tapi caranya dengan riba. Apa bela dalil dengan hadis? Semua dalil. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kemudian itu dalil. Bahkan kita boleh kok ngomong kepada orang, dalil itu tanda. Ya, misalnya nih, saya lagi berdebat dengan orang, lalu dia ngomong sesuatu, mengeluarkan pendapat. Saya boleh bilang, dalilmu itu nggak begitu gitu ya. Dalil ya, dalil itu bapaknya. Bapak itu punya anak. Ya, ada Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, qiyas, ijtihad, semua dalil. Ya, teman-teman ya, semua adalah dalil ya. Ustazah, kalau masih punya utang tapi ingin berkurban boleh nggak? Tergantung. Tergantung ya, teman-teman ya. Kalau hutangnya itu udah jatuh tempo di hari ini, tentu kurban dulu. Tapi kalau jatuh temponya masih lama dan teman-teman yakin bakal mampu membayarnya dan jumlahnya gede, nggak seimbang dengan harga kurban, silahkan teman-teman berkurban. Ya, tapi kalau utangnya cuma 5 juta, riba pula, kurbannya 3 juta, bom aja dulu biar keluar dulu dari riba, ya, teman-teman ya. Oke. Doa melembutkan hati dibaca kapan? Aku lebih memilih membaca doa-doa yang aku ajarkan itu adalah di waktu habis sholat. Itu lebih pasti. Sholat kan pasti. Ya, sehingga kita membacanya sehabis sholat itu enak ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Berkurban dengan uang arisan boleh, walaupun banyak ustadz yang tidak merekomendasikan, termasuk aku. Tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau nggak mampu nggak usah lah, teman-teman ya. Oke, tapi boleh. Tapi kalau arisan itu mampu lah ya, silakan aja lah, nggak masalah. Tapi kalau aku jadi teman-teman yang nggak terlalu mampu, tidak ya. Kalau nggak ada lagi uang yang lain selain uang itu ya. Zah, tanggal 8 sampai tanggal 14 niatkan puasa Zulhijjah. Kemudian tanggal 15 niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 16 niatkan puasa Arafah ya. Oke, Ustazah, apa dosa ghibah tidak bisa dihapus walau kita udah sholat? Sulit. Dosa ghibah itu dosa dengan manusia. Dosa ghibah itu dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia itu hanya bisa hilang kalau kita meminta maaf kepadanya. Nah, kalau seandainya orang itu sudah meninggal dunia, orang yang kita ghibahkan tuh sudah meninggal dunia, maka caranya adalah sebutkan kebaikan orang itu. Sebutkan kebaikan orang itu dan silakan sedekah atas nama dia, wakaf atas nama dia. Ya, kemudian teman-teman boleh sedekah atas nama dia. Jadi gini guys, kalau kita ghibah sama orang yang masih hidup, aku pelan-pelan ya, ini penting ya. Kita pernah ghibahi orang yang masih hidup, minta maaf sama dia. Tapi minta maafnya jangan sebutkan bahwa kita pernah menggibahinya. Ya, dilemparnya kita nanti pakai kopi guys. Jadi teman-teman cukup ngomong maaf lahir batin ya, kayak gitu. Nah, kemudian sebutkan kebaikannya kepada orang lain untuk meringankan dosa ghibah kita. 1, minta maaf. 2, sebutkan kebaikannya. Oke? Dan yang ketiga, doakan dia. Allahumma filli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma filli walaha. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Minta maaf. Sebutkan kebaikannya kepada orang lain. Kemudian doakan. Allahumma filli walaha. Allahumma filli walaha. Oke? Tapi ya ini ya Allah ampuni dosaku dosanya. Tapi gimana kalau dia udah meninggal? Wadaw, kacau guys, nanti dicari tengah malam. Ya kan? Kalau dia udah meninggal, maka caranya adalah teman-teman cukup sebutkan kebaikannya dan doakan dia.
Hati-hati kalau gibahin dua orang, belum tentu umurnya panjang. Besok pagi dia lewat, dicarinya kita tengah malam. Ngeri guys, belum gibahin aku. Wih ngeri ya. Oke, jangan gibah-gibah guys. Man lam yahfazu aiban naf lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang buka aib orang, Allah akan buka juga aibnya. Jadi gantilah spesialisasinya itu dari doktor yang atau profesor ghibah menjadi profesor Quran. Kan gitu guys ya. Energi aja guys. Energi kita mau kita arahkan kemana? Mau kita arahkan ke ghibah, mau kita arahkan ke belajar, mau kita arahkan ke fitnah, atau kita arahkan ke bergaul baik-baik. It's all about energy ya teman-teman ya. Energi kita mau kemana? Itu aja guys. Oke. Mau minta maaf dan niat sekali, tapi lihat kita aja dia udah jijik banget. Gimana Zah sudah ingin sekali minta maaf pakai chat, halo Bray. Enggak ya, ya maaf lahir batin ya, udah gitu aja ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak disapa sama pelakor gimana Zah? Nggak apa-apa, yang penting pas ketemu kita ya gitu aja ya, anggo ya, dah ya teman-teman ya. Oke, memang sulit menghindari ghibah Zah, mulut ini nggak kompromi. Kalau mau ghibah ingat muka aku. Oh, tidak boleh ghibah guys. Ini energinya jangan energinya jangan ke gitu guys, ke situ. Enggak ada manfaat ya. Enggak ada manfaat ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Siap ya. Za, untuk menuntun sholat orang yang sakit, terus sayanya sambil sholat nggak apa-apa Mbak. Ya, siap Mbak Rupiah. Oke, jam tangannya nanti ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Minum sekarang Za. Oke, ya perbanyak sunnah, jauhi ghibah. Gimana tadi cara menghindarkan ghibah? 1, minta maaf. 2, sebutkan kebaikannya. Kemudian yang ketiga, doakan dia. Ya, untuk kasihan lah guys. Coba teman-teman di posisi dia. Memangnya teman-teman mau digibahi kayak gitu? Kita itu kalau bersikap sama orang, rasakan kalau kita di posisi dia. Mau nggak kita digitukan?